Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasiku, kembali dengan konten sumber-sumber inspirasi. Dalam kesempatan ini kita berbagi tentang prasangka. Hati-hati dengan prasangka, ya walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari tidak akan jauh dengan namanya prasangka. Tapi hati-hati, prasangka itu sebagiannya dari dosa. Timbul pertanyaan, apakah boleh kita berprasangka? Ya boleh, karena mengapa? Ya ada prasangka yang positif, ada prasangka yang baik, yaitu prasangka yang disertai dengan bukti-bukti. Contoh sederhana, kalau Anda melihat ya orang yang kemudian duduk di atas motor, dan motor itu adalah motor Anda yang sedang Anda parkirkan di sebuah teras toko. Tapi ketika itu Anda curiga kayaknya orang ini mau maling motor. Bolehkah itu? Ya boleh, dan itulah prasangka yang kemudian disertai dengan bukti, disertai dengan fakta. Ya kalau seandainya Anda berprasangka positif, kayaknya dia mau pinjam motor, kayaknya dia mau ambil motor, ambil aja lah, ya itu konyol. Yang itu yang kemudian hati-hati ya. Dan inilah yang kemudian salah satu contoh prasangka yang dibolehkan. Ada contoh lain, Anda melihat orang berkerumun, Anda melihat orang yang sedang berkumpul, dia memegang air alkohol, ya kita sebut saja dia mabuk lah. Dan apakah kemudian kita bisa berprasangka? Ya boleh, ketika kita melihat orang itu berkumpul mabuk-mabukan dan kita berprasangka, kayaknya orang ini mabuk, ya jangan kemudian kita dekati. Biasanya kalau seandainya mabuk kita dekatin, ya konyol. Kadang-kadang yang kemudian hal yang negatif tertimpa kepada diri kita, terkecuali ketika mereka sudah sadar baru kita ingatkan. Karena sejatinya tugas kita yang menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Dan ini adalah salah satu juga contoh, yaitu prasangka yang kemudian dibolehkan disertai dengan bukti dan fakta. Berbeda lagi kalau seandainya prasangka yang kemudian dihantui dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu? Prasangka yang tidak disertai bukti dan fakta. Ya contoh sederhana, kita lihat saudara kita atau teman-teman kita, waduh kayaknya orang ini menghibah saya, kayaknya orang ini jahat sama saya, kayaknya orang ini mau apa dan apa. Dan itu yang kemudian sering terjadi pada diri kita. Ya sekarang mulai kita hindari, mulai kita hilangkan dalam diri kita. Karena mengapa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita terus berprasangka, itu justru menghalangi kerja-kerja kita, justru menghalangi karya-karya kita. Karena ya sahabat inspirasi, kalau prasangka yang demikian segera jauhkan, karena itu bagian dari dosa, karena itu tidak disertai bukti dan fakta, justru menghalangi karya kita. So sahabat inspirasi, jangan sampai, apalagi kalau seandainya prasangka negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mungkin dapat ujian, jatuh atau celaka atau dapat musibah, lalu kemudian kita berprasangka negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, justru itu kemudian mencelakakan kita. Justru itu kemudian mengurangi iman kita. Karena kenapa? Sejatinya Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan musibah kepada kita, itu adalah hikmah untuk kita, itu adalah peringatan untuk kita agar kita semakin sadar, agar kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan kita selalu berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya dan terus memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.